Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya, Nak. Febri, Nita, Dimas, Putri, hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan materi berikutnya, ada yang masih ingat materi yang kemarin tentang apa? Lupa, Pak. Oh, ya udah. Kemarin nggak belajar ya? Nggak, Pak. Baik, materi yang kemarin yaitu materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang ada dinasti Umayyah itu akan ada dua. Yang pertama yaitu dinasti Umayyah dan juga yang sejarah peradaban Islam yang dinasti Abbasiyah. Kemarin dinasti Umayyah mengalami kemajuan dan kemunduran. Baik, materi yang selanjutnya yaitu dakwah Wali Songo. Ada yang tahu Wali Songo itu jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada 9. Baik. Wali Songo itu ada 9. Yang pertama yaitu Sunan Ja'far Shodiq, yaitu Sunan Kudus. Yang kedua yaitu Sunan Muria atau bisa dipanggil Umar Said. Yang ketiga yaitu Sunan Demak atau bisa dipanggil dengan Raden Said. Yang keempat yaitu Sunan Gunung Jati, Cirebon. Keempat Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri. Yang terakhir yaitu dari Sunan yang ke-9. Apa anak-anak? Ayo, ada yang masih ingat? Atau yang kemarin belum belajar tadi malam? Yang terakhir yaitu Sunan Bonang. Pada masa ini dakwah di era Wali Songo itu banyak yang juga tergiur ataupun terinspirasi dari tokoh-tokoh Wali Songo. Misalnya Sunan Kudus. Sunan Kudus itu tidak seperti dilarang menyembelih lembu, itu menghormati budaya dari Hindu. Dan sebagai dakwanya Sunan Kudus itu menyiarkan agama Islam dengan cara yang berbeda-beda, dengan seperti Sunan Kalijogo, Sunan Ampel dan lain-lain. Itu semua wali itu berbeda-beda cara mengajar ataupun cara menyebarkan Islamnya. Yang kedua yaitu Sunan Demak atau bisa kita dipanggil Raden Said. Raden Said itu pada zaman dahulu itu dianya tuh jahat. Maksudnya dia itu merampok tapi uangnya itu untuk keperluan masyarakat sekitar agar bisa membebani atau agar bisa meringankan beban dari masyarakatnya. Dia itu merampok lalu uangnya itu dikumpulkan dibagikan kepada masyarakat. Nah, sedangkan Umar Said itu di Pegunungan Muria. Dia berdakwahnya dengan secara halus dan juga seperti wali-wali Songo yang berikut yang seperti Sunan Giri dan lain sebagainya. Raden Umar Said itu ada bersaudara yaitu Sunan Kudus dan juga Sunan Demak. Dia itu saling-saling bersaudara. Sedangkan yang pewayangan itu juga Raden Said Sunan Demak. Dia menyebarkan dakwahnya itu menggunakan metode wayang seperti menciptakan lir ilir tandure wong sumilir dan lain sebagainya. Itu diciptakan seperti cupuk-cupuk suweng, gamelan dan lain-lain. Itu diciptakan Sunan Kalijaga agar menyebarkan agama Islam di wilayah Demak. Peninggalan dari Sunan Kalijaga yaitu Masjid Agung Demak, dan juga peninggalan dari Raden Syahid atau apa itu kan Masjid Agung Demak. Kalau Raden Ja'far Shodiq itu peninggalannya itu Masjid Al-Aqsa Kudus, atau bisa kita panggil Masjid Menara Kudus gitu. Untuk peninggalan dari Sunan Bonang, peninggalannya itu ada di makamnya di pinggir itu. Kalau kalian belum pernah ke sana, silakan berkunjung ke sana nanti. Dulu sempat Sunan Bonang dan juga Kalijaga itu Sunan Kalijaga berguru dengan Sunan Bonang karena pertapaannya yang sedang sangat giat. Sunan Bonang itu pun
menemui Sunan Kalijaga bertapa di sana. Baik, ada yang bisa ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ditanyakan, mari kita tutup bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, jangan lupa nanti malam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.